Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat. Kembali Allah berikan kita nikmat, kesempatan, keluangan waktu untuk melanjutkan kajian kita dengan kitab Fikih Matla'ul Badrain dan madhab kita, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan juga Alhamdulillah bersama kita hadir dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Habib Syafaruddin. Insyaallah natabarrak bihudurikum wa natasyarraf bihudurikum. Insyaallah kajian kita sampai kepada pembahasan tentang najis dan segala bangkai itu, dan arak. Nah, dan arak ya. Dan arak dan nabid, ini yang akan datang. Yang lalu disebutkan macam-macam yang termasuk ke dalam bangkai. Nah, segala yang keluar dari kemaluan, baik kemaluan manusia atau hewan, kemaluan depan atau kemaluan belakang, kalau seandainya ada lembab-lembab atau ada basah-basahnya, maka itu najis. Kecuali mani. Kalau mani ini bukan najis. Termasuk mani hewan juga yang lalu bukan najis. Mani anjing dan babi sajalah yang najis. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk najis juga adalah darah, nanah, air luka, air yang menggelembung di kulit kalau dia sudah berubah warna, itu juga termasuk najis. Kemudian sini lanjutannya, dan arak. Arak ini khamar dan nabidh. Nah, ada perbedaan antara khamar dan nabidh. Kalau khamar itu yang dibuat daripada anggur, itu disebut dengan khamar. Nah, minuman yang memabukkan yang dibuat dari anggur, itu namanya khamar. Kalau nabidh itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dengan bahan selain anggur. Tua, bahannya apa tua? Aren. Aren. Berarti dia itu nabidh. Nah, itu disebutnya nabidh. Makanya yang dia memabukkan yang bukan dari anggur itu disebut nabidh. Kalau khamar tuh, atau di sini arak ya dibuatnya. Kalau khamar tuh yang dibuat dari anggur saja. Nah, dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan dan setiap cairan yang dapat memabukkan, maka itu hukumnya najis. Nah, najis ainnya, bendanya itu najis. Maka segala hal yang memabukkan, kalau dia cair, maka cairannya itu najis. Nah, disinilah yang terjadi sering orang bertanya tentang alkohol yang ada di dalam parfum, yang ada di dalam obat-obatan terkadang. Itu bagaimana hukumnya?
Ternyata ulama sendiri pun berbeda pendapat. Tapi yang paling aman tetap jangan dipakai yang beralkohol. Itu yang paling aman. Tapi kalau ada orang yang pakai parfum yang beralkohol, Syekh Syafi'i Hazami di dalam kitab Tawdihul Adillah, nah, atau yang biasa diterjemahkan 100 masalah agama. Ada kitab karya Syekh Syafi'i Hazami. Di situ beliau panjang lebar membahas itu tadi. Karena beliau juga ternyata faham terhadap ilmu kimia. Jadi beliau bahas unsurnya begini begitu segala macam. Dari kesimpulannya beliau mengatakan tidak semua alkohol itu najis. Nah, tadi. Tapi kalau pendapat ulama yang lain, ya pokoknya kalau dia memabukkan najis sudah. Kalau dia memabukkan maka itu najis, ain. Kalau dia cair. Ain. Tambah lagi kalau kita lihat fatwa MUI tentang kandungan alkohol yang ada di parfum dan lainnya, kalau tidak lebih dari sekian persen, saya lupa, 0,5 atau 5% lah begitu. Itu saya lupa tuh. Nah, kalau seandainya tidak lebih dari itu belum najis. Diambil dari mana? Ada orang ia endapkan air anggur tadi. Di hari pertama dia tanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah silahkan pakai. Di hari kedua dia datang kepada Rasulullah, dikatakan Rasulullah silahkan pakai. Di hari ketiga dia datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah nggak boleh lagi. Maka diteliti oleh beberapa ulama, ternyata kalau sudah di hari ketiga tingkat alkoholnya itu udah sekian persen. Nah, maka kalau belum sampai sekian persen itu, saya tak ingat betul angkanya berapa. Maka di situ masih boleh dipakai. Nah, jadi di situ juga ada bedanya. Berapa kandungan alkoholnya? Nanti ada lagi kalau Syekh Syafi'i Hazami katakan bukan alkohol, ada etanol, ada segala macam. Wallahu a'lam lah, yang paham-paham kimia. Tapi tetap yang paling tenang kita beribadah, tentulah tidak ada khilaf ulama di dalam situ. Tak usahlah pakai yang beralkohol. Nah, jadi setiap cairan yang memabukkan itu hukumnya najis. Jadi kalau minum sedikit pun ya haram. Kenapa? Hukumnya minum najis. Hukumnya minum najis. Nah, kecuali ya kalau pengobatan. Kalau pengobatan memang tak ada lagi yang bisa menggantikan yang sederajat dengan posisi itu, maka nanti dibolehkan. Nah, dan kita disuntik sesuatu mungkin ada alkoholnya. Nah, disuruh ini itu mungkin segala macam ada alkoholnya. Kalau memang tak ada lagi sesuatu yang sederajat dengan itu, maka silahkan. Ayo. Bersalahan yang beku atau yang padat maksudnya. Bersalahan perkara memabukkan yang sifatnya padat. Nah, sabu, pil ekstasi, ganja, itu kan semua perkara memabukkan dalam bentuk padat. Nah, seperti buah kecubung. Kalau di sini seperti buah kecubung. Itu bikin mabuk tuh kan. Nah, buah kecubung dan umpamanya tiada najis, maka itu tidak najis. Tapi mengkonsumsinya haram. Paham nih? Karena begini, alasan sesuatu itu diharamkan, itu kan berapa? 4 ya. Alasan sesuatu itu haram dikonsumsi, alasan sesuatu itu haram dimakan atau diminum, itu 4 ya. Pertama karena najis. Kedua karena berbahaya bagi tubuh. Ketiga karena menjijikkan. Keempat karena dihormati. Itulah alasan sesuatu itu diharamkan. Jadi kalau seandainya kayak ganja, sabu, ekstasi atau kecubung ini, itu kan nggak najis. Kenapa? Karena dia padat, dia bukan cair. Maka dia nggak najis. Seandainya ada orang sholat sambil ngantongi pil ekstasi misalnya. Ada orang sholat
sambil ngantongi daun ganja misalnya. Nah, sholatnya sah itu. Kenapa? Karena bukan najis. Tapi kalau ada orang mengkonsumsi ganja, dihisap begitu, itu memberi mudarat nggak pada tubuh tuh? Membahayakan tubuh nggak? Membahayakan. Maka haramnya dari segi membahayakan. Nah, ada nanti haramnya dari segi najis. Walaupun mungkin nggak berbahaya bagi tubuh. Tapi karena najisnya, jadi nggak boleh. Ayam mati sakit. Ada ayam mati sakit. Atau mati karena dimakan musang. Dimakan kepalanya sama musang. Ketahuan sama kita. Mati ayam tuh. Tak ada kepalanya. Seandainya dimasak, digulai, dimakan, tak bahaya itu untuk tubuh. Karena sama aja macam disembelih, kan begitu. Tapi yang namanya bangkai itu najis, maka tetap tak boleh dimakan nih. Bukan dari segi bahayanya, tapi dari segi najisnya. Ada pula yang tak najis, tak bahaya, tapi tetap juga tak boleh dimakan. Minta izin, mohon maaf. Kita katakan misal seperti ingus atau dahak lah. Itu kira-kira kalau ditelan bisa sampai berbahaya betul bagi tubuh. Kayaknya tidak. Nah, najis ingus sama dahak tuh? Tidak. Boleh kita telan dengan sengaja tuh? Tak boleh ingus tuh ditelan dengan sengaja. Kenapa? Menjijikkan. Nah, kalau ditarik dari hidung sebelum keluar dia nggak masalah kalau sebelum keluar. Nah, itu tadi. Nah, ada itu tadi. Jadi itu yang bikin haram, bukan karena berbahaya, bukan karena najisnya, tapi karena menjijikkannya. Ini memang agak sulit sebenarnya. Dulu kami ngaji sama guru kami, tapi ya memang begitu hukumnya. Air liur yang sudah keluar tak boleh ditelan lagi. Haram. Kalau sudah keluar dari batas had mulut, udah keluar dari had mulut, batasan mulut, ditelan lagi itu tak boleh. Nah, itu tadi. Apalagi punya orang, tak boleh. Nah, tapi mohon maaf. Ada nggak orang masuk air liur orang ke dalam mulutnya? Ada. Ada seorang ibu memamahkan makanan untuk anak. Habis itu dimasukkan ke mulut anaknya. Masuk nggak air liur ibunya ke situ? Dulu guru kami ngajarkan haram tuh. Tak boleh. Dah. Kemudian kalau seandainya ada orang yang baru lahir anaknya, dibawa ke ulama, dimamahkan kurma, dimasukkan ke mulutnya, gimana hukumnya? Nah, ternyata ada beberapa pengecualian. Boleh air liur orang masuk ke mulut seseorang. Pertama, littabarruk, untuk mengambil barokah. Jadi kalau ibu memamahkan tadi itu mudah-mudahan supaya berkah nih. Nah, kalau gitu nggak masalah mungkin. Mamanya ahli baca Quran, mamanya ahli berzikir. Mudah-mudahanlah air liur mamanya masuk ke situ, ambil barokah. Nah, sebagaimana sebagaimana anak-anak dulu dibawa kepada Rasulullah, anak sahabat, sekarang dibawa kepada ulama, itu ngambil barokah di tahnik. Yang kedua, alasannya litaladzuz, untuk mengambil kelezatan atau kenikmatan. Mohon maaf, nih yang suami istri faham. Nah, jadi di situ boleh masuknya air liur ke mulut orang lain kalau tujuannya litaladzuz. Rasulullah minum dari bekas cangkirnya Sayyidatuna Aisyah.
tepat di mana Sayyidatuna Aisyah meletakkan mulutnya. Jadi kalau seperti ini itu tak masalah. Tapi memang ini agak sulit juga ini. Ada permen yang pakai batang tuh ya. Ada nggak permen yang pakai batang? Ada nggak es krim lagi itu? Nah, itu air ludah udah keluar tuh. Masuk lagi. Nah, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu air ludah udah keluar terus dimasukkan lagi. Tapi kalau memang untuk hajat makan sebagian membolehkan karena sulit. Pakai sendok, pakai tangan itu pun pasti udah keluar juga. Tapi kalau untuk hajat makan itu dimaafkan. Tapi intinya tadi, kenapa air ludah itu tak boleh? Apakah dia najis? Najis bukan air ludah? Bukan. Apakah dia mudarat kalau masuk ke tubuh? Tidak. Tapi kenapa? Menjijikkan. Nah, tadi. Habis masukkan sesuatu mungkin mencongkel atau bagaimana begitu? Makan. Nah, jadi makanya tadi untuk keperluan makan itu dibolehkan tadi. Nah, yang terakhir alasan sesuatu itu haram itu adalah litakrim atau lil hurmah, untuk memuliakan atau untuk menghormati. Manusia mati, jasad atau jenazahnya najis enggak tuh? Enggak. Manusia meninggal dunia, bangkai manusia itu najis enggak? Tidak. Nah, kalau bangkai manusia dimakan, berbahaya enggak untuk tubuh? Sumanto sehat-sehat saja dia sampai sekarang. Tak ada masalah berarti untuk kesehatan, berarti tidak memberi mudarat. Dan kalau daging manusia, mohon maaf nih, daging manusia dipotong bagus kemudian dimasak, nggak beda tuh dengan daging lembu, daging kambing, berarti tidak menjijikkan. Tapi kenapa haram dimakan? Lil hurmah, untuk menghormati. Inilah 4 alasan sesuatu itu haram dimakan, haram dikonsumsi. Maka walaupun yang padat, perkara yang memabukkan tadi itu bentuknya benda padat, walaupun dia bukan najis, tapi dia tetap tak boleh dikonsumsi. Kenapa? Mudarat. Nah, kalau yang cair udah 2 lagi alasannya di situ. Sudah mudarat plus dia itu najis. Jadi jangan dibilang minum sedikit saja tak apa-apa, tak boleh. Kenapa? Karena minum sedikit sama dengan minum najis. Nah, tadi. Air. Kemudian kita lanjut. Dan segala bangkai najis sekaliannya. Segala bangkai itu najis semuanya. Nah, semua bangkai itu najis. Apa pengertian bangkai? Nah, zailul hayati biduni dzakatin syar'iyatin. Sesuatu yang hilang nyawanya tanpa sembelihan yang dibenarkan oleh syariat. Ada hewan mati tidak disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai syariat, maka bangkailah itu. Nah, itulah pengertian bangkai. Nah, jadi kalau ada hewan mati tak disembelih, pokoknya bangkai. Bangkai hukumnya najis, maka tak boleh dimakan. Nah, jadi sebenarnya kalau dia itu hewan darat, supaya dia itu tak jadi bangkai harus disembelih. Yang tak bisa disembelih pasti bangkai. Jadi kadang ditanya orang, apa hukum makan cacing? Nah, sembelihlah cacing itu. Nah, kalau memang mau dimakan, bisa nggak sembelih cacing? Berarti cacing pasti matinya tidak disembelih. Berarti dia bangkai. Nah, tadi. Hewan darat yang bisa disembelih, halal dimakan, bisa disembelih. Kadang ada orang begini, dia tanya, apa hukum makan seperti ada dulu obat itu namanya semut Jepang. Semut Jepang itu jadi obat. Ada lagi undur-undur. Nah,
ada lagi segala macam hal lah. Jadi di situ kadang ditanya orang, itu hukum makannya apa? Ya kita bilang haram. Kenapa haram? Tak ada di Al-Quran, tak ada. Oke, dia jelasnya begini, kalau makan hewan harus disembelih nggak? Sembelih. Ya udah sembelih lah. Nah, itu. Tapi bisa disembelih ya udah bangkai. Tapi kalau seandainya memang kata tabib atau ahli kedokteran tak ada obat yang sederajat dengan itu dalam mazhab Syafi'i, silahkan. Jadi apapun yang mati, mau laron, mau lembing bahasa kami, kepinding bahasa orang sini yang banyak kalau lagi musim panen tuh. Nah, itu semuanya bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Nyamuk mati bangkai, najis. Semut mati bangkai, najis. Kenapa? Karena matinya tak disembelih. Nah, kecoak mati bangkai, najis. Cicak mati bangkai, najis. Nah, jadi semua hewan yang mati tidak disembelih itu bangkai dan najis. Nah, bisa difahami nih ya, sampai sini dulu. Nah, nanti ada pengecualian. Nah, apakah hewan laut itu kalau matinya tak disembelih bangkai? Iya, bangkai. Ibu ada yang makan ikan disembelih ikannya, Bu? Tak ada. Berarti yang tak disembelih itu bangkai. Berarti makan bangkai kan bisa? Iya. Tapi bangkai yang halal nanti. Nanti di sini ada lanjutannya. Nah, jadi itu pengertian bangkai udah tahu. Pokoknya yang tak disembelih bangkai atau disembelih tapi tidak dibenarkan syariat. Contohnya apa? Nyembelih kucing. Kucing itu haram, jadi sembelihannya tidak dibenarkan syariat. Atau sembelih tidak memenuhi syarat. Dia sembelih pakai tulang, pakai gigi. Dia sembelih tidak putus salah satu halkum atau marinya. Maka yang seperti ini disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat. Maka ini juga hukumnya bangkai. Bangkai najis. Najis tak boleh dimakan. Nah. Ya. Sabar. Sikit lagi. Nah. Ini lanjutannya nih. Hanya beberapa kata setelahnya. Melainkan. Itu dia tadi. Melainkan bangkai manusia. Nah, melainkan bangkai manusia. Jadi kalau bangkai manusia itu suci, tidak najis. Ini madhab kita. Tapi madhab Maliki dan madhab Hanafi menyatakan bangkai manusia itu najis. Kecuali jasadnya para nabi dan orang yang mati syahid. Madhab Maliki sama madhab Hanafi bilang kalau kita meninggal dunia, bangkai najis. Nah, tadi. Nah. Imam Qalyubi madhab Syafi'i juga mengatakan seperti itu, najis, tapi beliau sendirian. Yang jumhur mazhab Syafi'i suci. Nah, dalilnya dari mana? Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam, artinya manusia. Jadi bukan bangkai, bukan najis maksudnya. Nah, itu. Jadi manusia meninggal dunia kalau secara bahasa disebut bangkai juga. Mayit itu artinya bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian bangkai. Berarti mayit itu bangkai. Nah, tapi kalau disebut pakai bahasa Arab agak tenang orang. Kalau diterjemahkan tak senang orang. Nah, bagaimana persaksian kita terhadap bangkai ini? Wah, itu marah orang kalau begitu. Tak usah disebut. Walaupun mayit itu artinya bangkai. Tadi. Udah. Jadi tadi, mayit itu artinya bangkai. Secara bahasa. Tapi itu tadi. Janazah. Itu bahasa lebih halusnya lagi. Makanya di sini lihat, melainkan bangkai manusia, bukan disebut melainkan jenazah manusia, berarti kita meninggal dunia bangkai juga. Nah, dan ikan, ini yang ditanya tadi, dan ikan, dan belalang, itu satu lagi, dan belalang. Jadi ikan, belalang, bangkainya tidak najis. Manusia, ikan, belalang, bangkainya tidak najis. Tapi manusia walaupun tak najis tak boleh dimakan. Kenapa? Dihormati. Kalau ikan, bangkainya boleh dimakan tidak? Boleh. Nah, boleh. Silahkan. Ikan itu makan tak perlu disembelih. Bangkai dia tak disembelih, iya. Tapi bangkainya suci.
Di hadis Rasulullah bersabda, lana maitatani halalani. Kita punya dua bangkai yang halal. As-samaku wal jaradu. Yakni ikan dan belalang. Nah, itu bangkai yang suci, tidak najis, yang halal dimakan. Silahkan. Nah, itu tadi selalu saya katakan, ini adalah bentuk kebijaksanaan Allah. Karena Allah itu punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bayangkan seandainya hewan laut itu disamakan hukumnya dengan hewan darat. Yang bolehnya dimakan tuh kalau bisa disembelih. Wah, repot ibu nak makan ikan. Harus disembelih dulu. Mending ikan-ikan besar. Kalau ikan teri nak dimakan gimana? Nyembelihnya. Ah, tadi. Jadi kalau ikan tak pala disembelih, tapi di dalam kitab Sabilal Muhtadin dikatakan, kalau ikannya terlalu besar, sunnah disembelih dulu sebelum dimakan supaya tak begitu menyiksa dia. Nah, kalau ikannya terlalu besar, dapat misal ikan apa yang besar? Ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Apalagi ikan hiu lah misal tuh. Ikan hiu naik ke atas kapal kena jaring besar deh, sebesar anak-anak nih lah. Itu kalau seandainya mau dimakan, sunnahnya disembelih dulu. Tapi beda pula sembelih ikan laut sama sembelih hewan darat. Kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, dan penyembelihannya itu di ekornya. Ekornya potong. Nah, tak tahu saya apa memang iya. Ikan tuh kalau dipotong ekornya cepat mati memang. Saya tak tahu. Tapi di dalam kitab Sabilal Muhtadin begitu. Nah, bukan lehernya. Karena ikan tak berleher. Entah mana leher ikan, tak tahu saya. Nah. Jadi kalau seandainya dapat ikan besar, sunnah potong ekornya tuh. Biarkan mati dulu, baru konsumsi. Nah, inilah yang sering ke laut memang begitu. Ikan kalau potong ekor cepat mati. Kadang lari dia. Kadang lari. Oh, itu tuh. Masih bisa berenang lagi tuh? Kalau jatuh ke bawah. Oh gitu. Hidup dia. Allah alam. Awal lagi. Kalau kepalanya hilang, dicincang dia. Karena ada disembelih itu lumba-lumba. Kepalanya potong. Oh, cincang. Karena begini, saya tak tahu apakah ikan itu sama. Ada halkum, ada mari juga, saya tak tahu. Saya tak ada pula halkum mari. Makanya dari ekor nyembelihnya tadi. Nah. Jadi untuk ikan itu aman, Bu. Tak usah pala disembelih dan disamakan dengan ikan semua hewan laut. Semua hewan laut itu sama hukumnya. Hewan air lah terutama. Boleh dimakan tanpa disembelih. Untunglah kita. Kepiting yang memang hidup di air, silahkan makan tanpa disembelih. Kalau disuruh sembelih kacau kita. Entah mana yang mau dipotong. Nah, yang ada kepala aja, tak ada leher. Itu badannya kepala semua tuh. Nah, nak makan kerang apalagi itu gimana? Nah, jadi udah. Kalau hewan laut makan saja. Mau mati bagaimanapun silahkan. Kalau kerang tuh kadang hidup-hidup lagi tuh dimakan. Direbus tuh. Nah, kalau anjing laut, singa laut, saya kalau ditanya begitu saya tak paham. Hidupnya satu alam atau dua alam? Lama di laut. Dia begini, yang hidup dua alam tuh memang bisa hidup tanpa jumpa air. Sekedar minum aja lah bisa hidup. Contoh nih, katak, kodok tuh. Seandainya tak jumpa air, ya jumpa air untuk sekedar minum saja. Masih bisa hidup nggak dia tuh? Bisa. Tapi kalau dia di air terus pun bisa hidup nggak dia? Misal di air terus dia, bisa hidup juga nggak dia? Bisa. Nah, buaya. Seandainya air itu cuma ada sama dia untuk minum saja, bisa hidup nggak dia? Bisa. Seandainya memang terus-terusan di air pun bisa juga. Nah, anjing laut nih seandainya begitulah keadaannya. Kira-kira bisa hidup nggak tuh? Cuma dikasih minum aja lah khusus airnya tuh. Itu saya tak tahu. Nah, jadi yang hidup dua alam tuh maksudnya begitu. Buaya di kebun binatang tuh jarang dia masuk airnya. Di atas saja dia, pas haus minum dia. Kura-kura tuh. Kalau seandainya cuma di darat aja pun
asal dikasih minum aja lah airnya. Hidup dia tuh. Di air pun terus-terusan hidup juga. Nah, itulah maksudnya. Nah, anjing laut ini seandainya dibuat macam kita manusia nih, cuma minum aja, tak jumpa air, kira-kira mati atau hidup nih? Ah, itu tanyalah sama ahli. Saya tak tahu kalau itu. Nah, jadi kalau yang bisa dua alam tak boleh, haram. Nah, fair. Ini hukum bangkai ya. Nah, tapi ada yang unik dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau ada hewan haram seperti kucing, singa, harimau, disembelih dia, tetap haram dimakan, tapi daging dan kulitnya suci. Itulah mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Hanafi ya disembelih karena dia haram udah jadi bangkai. Bangkai ya najis semua. Tapi mazhab Hanafi kalau seandainya ada hewan buas disembelih, yang haram lah ya, kayak kucing, harimau, macan, musang, disembelih dia, itu ada faidahnya juga. Apa? Kulitnya suci, dagingnya suci, tapi tetap tak boleh dimakan. Nah, itu deh. Suci saja tapi tak boleh dimakan. Nah, itu ada catatan seperti itu. Itu mazhab di luar kita. Begini, kita kadang perlu juga, walaupun bukan untuk amal, untuk tambahan ilmu, wawasan, dan toleransi. Ketika mengetahui mazhab di luar kita, nanti pas naik haji, biar tak suuzon aja gitu. Begitu sholat Allahu Akbar, apanya orang sholat ini? Tak ngerti hukum. Bukan tak ngerti, dia tak ngerti perbedaan mazhab. Itu tadi. Karena yang kumpul di Arab Saudi itu bukan dari Indonesia saja. Yang dari Afrika, dari Eropa, dari India, bawa mazhabnya masing-masing. Nah, nampak ada orang sholat misalnya asik bergerak saja. Batal sholatnya. Percuma udah haji tapi tak ngerti fikih. Karena mazhab yang lain selama tidak beralih dari kegiatan sholat, walaupun dia gerak banyak, itu tak batal tuh. Nah, ada mazhab begitu. Jadi selama orang masih lihat dia, oh itu masih sholat, walaupun dia banyak bergerak begini segala macam, tak batal. Nah, mungkin yang pernah naik haji pernah lihat itu, macam betul orang sholat. Nah, saya pernah disampaikan, ada pula yang lagi sholat pun minum lagi deh. Lama kali dia minum, lanjut sholatnya. Jadi ketika kita seperti itu tahu kita mazhab, oh ini berarti mazhabnya begini. Jangan naik haji asik kotor hati kita ngelihat ibadah orang lain, wah salah nih. Percuma lah kau bu haji bu, tak ngerti kau fikihnya. Dia nggak ngerti bahwasannya ada banyak pendapat tentang fikih nih. Dan begitu juga belalang. Belalang nih yang mana? Belalang ini jarat yang dia itu apalah, saya tak tahu nama. Kami di kampung sana bilangnya belalang jagung. Warnanya hijau, kakinya sering dibikin mainan sama anak-anak. Kalau dipencet nendang-nendang deh. Pernah tuh? Kalau kita mungkin mainan dulu sekarang, kalau anak sekarang nggak mencet-mencet itu deh. Nah sekarang mencet HP yang taunya. Kalau anak dulu tuh diambil biar nggak loncat ke sana sini, dipatahkan kakinya. Nah, kakinya itu dipencet-pencet. Itulah belalang. Yang boleh tadi itu dimakan. Tapi kalau belalang sembah, walang kekek, walang kadung, kalau orang sana, itu tak termasuk tuh. Itu yang biasanya ditanya kayak mana tidur orang tuh. Sama lah kampung sini. Itu tak masuk. Nah, entahlah. Itu mainan turun temurun dari nenek moyang. Nah, bukan belalang itu yang dimaksud, dan bukan kumbang-kumbang yang lain. Yang dimaksud itu adalah belalang itu tadi lah, yang sejenisnya lah, yang suka melompat-lompat. Nah, yang hijau-hijau. Saya tak tahu tuh. Hal itu. Mirip juga kayak belalang. Kalau mirip dengan itu termasuklah berarti. Nah,
Yang ada antenanya di kepala, sayapnya kalau terbang warna merah dalamnya biasanya. Nah, Hijau. yang kuning, asal bentuknya mirip begitu boleh lah. Kan terbayang bentuknya ya. Nah, yang itu tadi. Nah, itu bangkai yang dikecualikan. Nah, tapi begini ya. Kadang orang salah paham, ini dia menjadi najisnya kalau sudah statusnya bangkai. Tapi kalau statusnya belum jadi bangkai, dia belum najis. Artinya masih hidup, itu belum najis. Ada orang sholat, terjatuh ke dalam kantung bajunya, cicak mati. Batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena bawa najis. Kenapa najis? Karena cicak mati itu bangkai. Tapi kalau ada orang sholat, jatuh ke tubuhnya cicak hidup, batal nggak sholatnya? Tidak. Selama tak meloncat lah dia. Kalau dia pun kaget meloncat sana sini, batalnya dengan sebab 3 geraknya. Tapi cicak hidup tuh, itu bukan najis. Kecoa lagi hidup, itu bukan najis. Nah, tapi kalau dia sudah mati baru bangkai. Hewan yang hidupnya najis, nah ini yang lanjutannya nih. Dan anjing dan babi, najis keduanya. Ah, itu ajalah yang ketika hidupnya najis. Anjing dan babi. Lain itu suci ketika hidup. Nah,